wa bi qiraati Allahumma sallimna wa sallima ma'ana Allahumma hafazna wa hafazman Allahumma asimna wa asimma ma'ana bi jahi wa bi karamatihi siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la yahudduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin makdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarasna billah tatarasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah san'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshakku quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud najrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubighum minar rijli ila ras la sahla yujda' wa la jabala yuqta' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasan tabarkan bi qiraati kitab Sabilul Iddikar wal i'tibar bima yamuru bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar lil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lan qala al-muallif radhiyallahu anhu ankum
Kama dzakara dzalika fil hadis wa anna iblisa ja'a liyata'ana wa fawaqa'at ta'nutuhu fil hijab. Ya. Wa min sunnatil ma'mur wa min sunnati al-ma'muri, dan di antara yang disunahkan ayu adzina fi udhunil maulud al-yumna wa yuqamu lis-salati fi udhunil yusra. Yang termasuk yang disunahkan adalah ketika lahir seorang bayi itu diazankan di telinga kanan dan dikomatkan di telinga kiri. Oleh siapa? Ya, oleh bapaknya ketika itu yang sedang menunggu. Kalau bapaknya nggak ada, syukur dokternya bisa. Jadi siapapun ketika seorang bayi itu lahir, pendengaran yang pertama didengarkan oleh anak itu adalah suara azan dan suara qomat. Tadhkiran lahu bil fitrati allati fatarallahu nasa 'alaiha wa hiya tauhid. Ini semata-mata tadhkiran, mengingatkan, mereview kembali ketika kejadian di lembah Nu'man. Di situ kan ada mengikrarkan ketauhidan. Nah, ketika mengazankan dan mengqomatkan itu adalah mereview, mengingatkan kembali, mentazkir kembali bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai manusia harus kembali kepada fitrah. Fitrahnya apa? Adalah fitrah tentang tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan status kondisinya itu adalah dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya itu adalah bahwa bayi itu semua bertauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, semua bayi. Gitu loh. Akan tetapi fa abawahu yahudi nihi wa yunsuranihi au yumajisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang membuat bayi tadi yang fitrah tadi membuat jadi Yahudi, entah menjadi Nasrani, entah menjadi Majusi, orang tuanya jadinya. Semua bayi itu semuanya adalah fitrah. Fitrahnya apa? Mereka semua bersaksi, mengikrar bahwa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tuanya lah yang membuat bayi tersebut, kalau orang tuanya Nasrani ya jadi Nasrani. Kalau orang tuanya Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Kalau orang tuanya Majusi, anaknya jadi Majusi. Wa qala Allahu fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akim, maka hadapkanlah wajahmu lidini hanifa, lurus kepada agamanya Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, atas fitrah yang Allah telah ciptakan manusia menurut fitrahnya masing-masing. Famanil amri al-mu'akkad alal abawain. Nah, fase ini adalah fase yang sangat penting, harus diketahui oleh semua orang tua. Karena kalau fase ini tidak diperhatikan oleh orang tua nanti bukan dia menuai kebaikan dari anaknya, malah nanti akan menuai kejahatan. Bukannya orang tua itu nanti akan mendapatkan kebaikan, aliran kebaikan dari anaknya, malah mendapatkan aliran dosa dari anaknya. Nah, fase ini paling penting nih, yang harus dipahami dan harus diketahui oleh setiap orang tua ataupun wali. Faminal amri al-mu'akkad alal abawain, dan termasuk kewajiban yang wajib harus diketahui oleh kedua orang tua, yaitu satu, ayahfaza am-mauluda min kulli syai'in yukhriju bihi an haddil fitrati wa yuhsina tarbiyatahu wa ijtahida fi dzalika. Yang pertama adalah selalu ayahfaza, menjaga bayi yang telah dilahirkan tersebut min kulli syai'in, dari segala sesuatu yang melewati batasan-batasan fitrahnya. Harus jaga tuh anak tuh. Anak tuh taunya siapa, fitrahnya itu apa? Dia mentauhidkan dan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah. Nah, fitrahnya itu harus jaga tuh sama kita tuh. Jangan sampai dia keluar belum tahu keluarga Nabi, dia lebih tahu keluarga artis. Dia belum tahu siapa itu Nabi Isa. Nabi Isa itu dari siapa dan sejarahnya.
Siti Maryam terus punya anak seperti itu, nah ceritanya gimana? Dia nggak paham, yang dia tahu siapa? Yang dia tahu keluarga Atta Halilintar. Tahu dia. Pokoknya semua artis YouTuber dia tahu semua. Yang dosa siapa? Kita sebagai orang tua. Nanti yang lebih parahnya apa? Kita nggak menuai aliran pahala yang dilakukan oleh anak kita malah menuai terus saja siksaan yang kita terima. Imbasnya ke kita nanti. Lebih baik kita rewel dikit, lebih baik kita marah, lebih baik anak itu kesel kita marahin, daripada nanti kita menerima kesialan seumur hidup karena anak kita gagal. Nah, fase ini fase menentukan. Fase menentukan anak kita nanti pada fase berikutnya masuk ke dalam surga atau neraka, dan kita kebawa gitu. Kalau kita nggak benar, kita kebawa, ketarik tuh sama anak itu. Kenapa orang tua saya dulu nggak ngajarin? Sibuk dua-duanya kerja. Orang tua saya dulu sibuk, tapi nggak pernah tuh nitipin ke guru ngaji, nggak pernah tuh masukin pesantren. Udah aja sibuk dengan urusan masing-masing. Pokoknya kalau saya dikasih duit mah udah selesai. Yang penting kewajiban orang tua selesai. Akhirnya uang yang ada dipakai buat paket data. Kalau nggak main game, kalau nggak nonton YouTube, apa yang ditonton di YouTube itulah nempel di otaknya dia. Ajaran-ajaran yang membuat dia bertahan terhadap fitrahnya nggak ada. Kita nanti yang kebagian sialnya. Gitu. Nah, yang pertama itu adalah ayahfazu al-maulud min kulli syai'in yukhriju bihi an haddil fitrah wa yusina tarbiyatahu, dan terus mendidik anak-anak kita wa yajtahida, dan harus bersungguh-sungguh dalam perkara ini. Nggak boleh main-main. Ya kalau nggak bisa masukin pesantren, masukin ke madrasah. Pokoknya itu anak harus tertanam sama dia tentang pendidikan agama Islam. Lama-lama bergeser tuh. Dari generasi ke generasi, orang tua yang udah mulai nggak peduli sama anaknya. Nanti anaknya juga bergeser tuh. Nggak peduli ke anaknya. Nanti anaknya sama tuh. Akhirnya ada bergeser nih. Sampai aneh. Kok ini orang tua rajin amat ya sholat 5 kali. Itu jadi aneh tuh nanti. Menjadi asing. Jangankan sholat yang wajib. Ada orang sholat sunnah setelah maghrib aja, sholat isti'ajah, sholat tasbih, sholat birrul walidain. Aneh kok ada-ada aja nih sholat nih. Udah bergeser tuh. Nanti generasi akan semakin bergeser lagi. Ih, aneh, bapak lu rajin amat sholatnya. Radikal tuh. Aneh. Jangan terlalu rajin lah ke masjid. Kenapa? Nanti ujungnya jadi radikal. Jangan masukin anak pesantren. Kenapa? Nanti jadi teroris loh. Bergeser tuh semua tuh. Bergeser semuanya. Nah, karena kesalahan siapa? Karena kesalahan orang tua yang sebelumnya yang tidak keras mendidik anaknya dan tidak menjaga batasan-batasan fitrah dari anak tersebut. Terus wa yujnibahu al-maradi' su'a, dan harus menjauhkannya dari penyusuan-penyusuan yang tidak benar. Karena ada suka anak nih kalau orang tua air susunya nggak banyak, dititipin lah sama, masih ada nggak zaman sekarang tuh? Kalau misalnya susunya nggak banyak, dititipin sama orang yang banyak susunya. Udah nggak ada ya? Nah, berarti susukan ke sapi. Sapi ya, jadi watak sapi jadinya gitu. Nah, kalau dulu itu masih disusukan, ada ibu yang juga melahirkan juga, air susunya melimpah dititipkan. Nah, maksudnya di sini adalah jangan sampai salah ngasih nitipin anak ke tempat penyusuan gitu. Jangan sampai salah. Kalau karakter yang nyusuin itu ibu-ibunya karakternya nggak benar, itu ngaruh ke anak kita gitu, ngaruh banget. Itu sangat pengaruh banget. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Fa innar radha yughayyirut tiba, karena sesungguhnya penyusuan itu dapat merubah tabiat anak kita. Hati-hati tuh. Kama fil hadis, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis. Wa alaihima ayyughrisa fi qalbihi, dan kedua orang tua itu harus selalu menanamkan di dalam hati anaknya itu apa saja? Ta'ziman sya'airid dini wa hurmatillah. Yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak, ta'zima sya'airid din. Ta'zim dan hormat terhadap seluruh syariat-syariat Islam. Harus ditanamkan kepada anak tuh. Syariat Islam apa misalnya? Di antaranya puasa, sholat ke masjid, menghormati orang yang lebih tua, beradab, berakhlak, itu termasuk syariat-syariat Islam. Itu harus ditanamkan sama anak tuh. Jangan sampai yang tertanam di anak itu adalah lebih banyak gaya hidup
selebritis, artis sinetron yang dia tonton. Nah, itu nempel di otaknya dia. Nah, itulah yang tertanam sama anak tuh nanti. Gaya hidupnya itu yang bahaya gitu. Nah, kewajiban kita adalah menanamkan takzim terhadap syiar-syiar agama. Wa hurmatillah, dan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan. Mabuk, berzina, minuman keras, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan bangke. Semuanya harus ditanamkan. Memakan makanan babi haram. Itu ditanamkan tuh sama anak tuh. Kalau kita biasa-biasa aja udah akhirnya tuh sampai ada bilang daging babi enak. Itu katanya orang tuanya Islam gitu. Berarti dipertanyakan benar kan orang tuanya Islam gitu. Hati-hati aja, itu orang tuanya nanti bakalan habis disiksa tuh nanti tuh gara-gara anaknya bilang daging babi enak katanya. Apalagi anak seorang pemimpin. Agak bener. Sekarang tertawa, nanti mah habis direjeng tuh, dipresto sama malaikat bilang aja udah. Wa mahabbatil khair, dan tumbuhkan juga kepada anak itulah cinta terhadap kebaikan. Nah, ditanamkan tuh ke anak tuh cinta terhadap kebaikan tuh harus tanamkan tuh. Cinta kebaikan, ngasih apa kalau misalnya ngasih sedekah nih kasih sama orang itu. Jadi itu anak oh itu tuh kebaikan, ditanamkan sama kita tuh seneng dia gitu tuh. Walaupun itu bukan uang dia, uang titipan dari orang tuanya, dia senang melakukan itu. Udah minta-minta tuh nih, kasih. Gitu. Tanamkan sejak dini kepada anak cinta kebaikan. Wa mahabbatil amal bihi, dan juga tanamkan senang melakukannya. Nah, tidak hanya cinta bahwa itu adalah perbuatan baik, tapi juga tanamkan cinta untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Wa mahabbati ahli, dan juga tanamkan cinta terhadap orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jangan begini, jangan amal ma'ruf, jangan masuk penjara nanti loh. Jangan nahi munkar, jangan. Kenapa? Nanti ditangkap, diciduk, nggak boleh. Tanamkan sama orang-orang yang berbuat baik, yang kita nggak mampu berbuat seperti mereka, tanamkan cinta. Jangan malah, jangan ikutan deh, jangan. Nanti kamu ke bawah-bawah lagi, nanti disiksa masuk penjara. Jangan. Tetap tanamkan segala perbuatan baik, tanamkan untuk melakukan perbuatan baik, tanamkan terhadap orang yang suka berbuat baik, tanamkan. Nah, yang sekarang yang nggak ada tuh ya begitu. Sampai orang yang berbuat baik, orang tuanya juga menanamkan, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Nanti kamu hidupnya akan terbelakang. Ada orang rajin ke masjid itu. Di masjid. Walaupun kehidupannya tidak mewah, tidak berkecukupan, tapi nggak boleh kita bilang, jangan kayak gitu ya. Tuh hidupnya nanti sengsara, nggak boleh begitu. Berarti secara tidak langsung kita menanamkan kepada anak bahwa jangan berbuat begitu, jangan. Tuh contoh bapak itu tiap pagi ke masjid bolak-balik aja ke masjid. Katanya dia di masjid punya toko, bolak-baliknya tiap hari. Tanamkan ke anak dia rajin ke masjid itu, sama orang yang rajin ke masjid. Wa yurghibahu fihi, dan juga tanamkan untuk dia menyukai melakukannya. Wa yuhissahu alaihi, dan juga dorong terus, ayo dorong tuh anak supaya anak mau melakukan kebaikan tersebut. Itu harus ditanamkan ke anak tuh. Karena nanti yang memetik hasilnya kita. Itu anak sedekah, dapat pahala nggak anaknya? Kita dapat. Itu anak terbiasa gara-gara kita suruh, dah sehari minimal kamu baca Quran. Kalau nggak mampu yaudahlah selembar aja. Itu jadi kebiasaan tuh, itu anak baca Quran kita kebagian. Kapan dinikmatinya? Entah kita masih hidup atau entah kita nanti sudah meninggal, kita nikmatin. Tapi kalau kita nggak nanam dari sekarang, apa yang mau dipanen? Kalau yang ditanamnya baik, kita panen yang baik. Kalau kita menanamkan tanaman bibit yang jelek, kita akan terima kejelekannya. Bukannya malah senang di alam barzah, malah tambah siksaan jadinya. Nah, ini fase ini harus diperhatikan baik-baik demi kelangsungan anak keturunan kita dan juga untuk berkaitan dengan kita. Wa yubghidu ilaihi asyarr. Kebalikannya, juga tanamkan tumbuh rasa benci kepada anak-anak kita untuk tidak suka kepada asyarr, keburukan.
Di samping menanamkan cinta kebaikan, juga tanamkan kepada anak untuk benci kepada perbuatan yang buruk. Wal amala bihi, dan juga melakukannya. Tidak hanya kita tunjukkan ini perbuatan buruk, jangan ditiru. Di samping itu juga kita harus menanamkan kepada anak untuk tidak melakukannya. Wa yubghidu ilaihi wa ahlahu wa amilina, dan juga tanamkan kepada anak untuk membenci pelaku-pelakunya. Ada pelaku orang yang nggak biasa ke masjid, tuh kita tanamkan ke anak bukan benci kepada orangnya, benci nih orang nggak pernah ke masjid gitu. Pokoknya bahkan sampai sholat Jumat pun nggak ada di masjid, nongkrong di pos ronda. Nah, tanamkan ke anak, kamu nggak boleh seperti itu tuh. Orang-orang pada Jumatan dia nongkrong aja di masjid. Tanamkan ke anak itu. Apapun perkaranya kita nggak jauh beda dengan orang yang kita tunjuk, paling nggak kita harus tanamkan perbuatan itu tuh nggak baik gitu. Jangan begini, saya juga ngelakuin gitu. Masa saya nasihatin orang seperti itu? Enggak gitu. Pokoknya tetap sama anak itu harus ditanamkan kalau itu buruk-buruk, kalau itu baik-baik gitu. Jangan memandang, saya nggak mau bilang gitu ke anak, kenapa? Saya juga masih melakukan, nggak gitu. Itu sama-sama ngajak terjerumus bareng namanya. Wa alla yuzri'a fi qalbihi hubbad dunya. Nah, ini paling penting nih. Ini agak berat buat orang tua nih. Wa an la yuzri'a, dan jangan juga menaburkan benih di hati anak-anak kita itu fi qalbihi hubbad dunya, cinta kepada dunia. Kenapa? Kita pun masih cinta. Nah, satu sisi kita jangan menaburkan benih cinta dunia kepada anak. Wa syahwatiha, dan kesenang-senangannya. Wal maila illa tana'umi biha, dan juga kecenderungan kepada kenikmatan-kenikmatan kepada dunia. Terkadang kita salah. Ayo, sekolah yang benar. Sekolah yang benar, nanti kamu jadi dapat kerja yang bagus. Kalau kamu dapat kerja yang bagus, hidup kamu jadi layak. Kalau hidup kamu layak, kamu punya semuanya. Kalau kamu bahagia, ibu kan juga bahagia. Itu salah gitu. Bukannya jelek, bukan. Tapi tujuannya bagus, tapi mengarahkan anaknya dengan bahasa yang salah. Bahasanya salah. Jadi yang kita tanamkan, taburkan ke anak itu adalah cinta terhadap dunianya jadinya. Nah, ketika anak itu cinta dunia, berarti dia udah nggak cinta lagi dengan akhirat. Akhirnya apa imbasnya? Kita juga yang ketempuhan jadinya. Katakan kepada anak, yuk kamu harus jadi anak yang soleh. Kalau kamu jadi anak yang soleh, apapun keinginan kamu, baik keinginan dunia ataupun akhirat, pasti akan tercapai. Pasti kamu akan bahagia. Kamu bahagia, ibu juga akan bahagia. Tujuannya sama, bahasanya beda. Kalau yang pertama, terus aja dikomporin tuh anak tuh. Cinta dunia, cinta dunia. Akhirnya kalau cinta dunia, rasakan saja nanti akibatnya. Itu anak nggak bakal hormat lagi sama orang tua. Nggak ada sedikit pun hormat sama orang tua. Kenapa? Karena kita salah menabur benih yang salah. Wala yu'inahu ala dzalika, dan juga jangan bantu anak tersebut untuk perkara cinta dunia. Wala yu'inahu ala dzalika wala yusa'idahu alaih, dan juga jangan tolong dalam hal itu. Wala yusa'ifa bihi, dan juga jangan ringankan bebannya untuk memperoleh hal tersebut. Lalu apakah anak nggak boleh jadi profesor? Boleh. Lalu apakah anak nggak boleh jadi insinyur? Boleh. Lalu apakah anak nggak boleh jadi pejabat? Boleh. Hanya cara nanemnya yang jangan sampai salah gitu. Nggak ada yang ngelarang nanem pohon jambu, nanem jeruk, nanem pisang, nggak ada yang larang. Tapi cara nanemnya itu tuh jangan sampai salah gitu. Salah bibitnya, salah perlakuannya, juga hasilnya nanti salah. Fa inna dzalika min isya'ati ilaih wa udulu bihi an syakilati al-istiqamah. Karena sesungguhnya hal itu termasuk perlakuan yang tidak baik terhadap anak. Wal udulu bihi an syakilati al-istiqamah, dan itu justru akan membelokkan keistiqomahan anak, jadi nggak tertuju kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi dibelokkan tuh, anaknya harusnya istiqomah, jadi kebelok tuh gara-gara kita salah. Wa alaihima, dan wajib bagi kepada orang tua
an ya'murahu bis shalah, untuk menyuruh anak itu salat, wa bima ataqa minas shaum idza balagha sab'a sinin, dan juga menyuruh apabila sudah mampu untuk melakukan puasa ketika berumur 7 tahun. Suruh. Dia nggak mampu satu hari, setengah hari. Pokoknya dia harus merasakan itu teh puasa. Harus ditanamkan. Nggak mampu setengah hari, ya udah sampai jam 9. Dilihat dari umurnya nih. 9, jam 12, asar, sampai dia maghrib. Nah, maghrib bertahan terus. Sampai dia terbiasa dengan berpuasa. Harus itu. Kalau udah sampai sekian umur nanti dia anak nggak mau sholat, nah malah mengatakan, simpen tuh alat penggebuk di rumah, gantung. Simpen aja. Kalau tuh nanti nggak mau sholat, pukul nih gitu ya. Dia sholat, nggak apa-apa, agak sedikit kita keras terhadap anak, nanti itu akan jadi habit, kebiasaan. Kalau anak dari kecil sudah tidak terbiasa kita buat dia biasa sholat, nanti dewasa nggak biasa sholat dia. Susah. Nah kalau tuh anak udah nggak terbiasa sholat, yang nanggung dosanya siapa? Kita juga. Kita juga nanti yang nanggung akibatnya. Rugi sendiri gitu. Anak kita terjerumus, kita juga ke bawah. Nah fase ini penting untuk menentukan kita nanti di fase berikutnya, apakah masuk ke dalam surga, apakah kita nanti termasuk hisaban yasiro, apakah kita nanti digodok dulu di neraka berpindah. Ini yang menentukan. Gitu. Wa yadribahu, dan boleh memukul dengan tanpa ada pukulan yang membekas. Nggak boleh mukul di muka sampai ada bekas, sampai ada cacat, nggak boleh. Mukul yang sekiranya dia aja udah takut gitu. Nggak sampai memukul dengan sedemikian sampai keselnya sampai membekas, jangan, nggak boleh. Dengan pukulan yang sekiranya kalau dia dipukul aja dia takut. Itu ya. Nah, itu. Wa yadribahu ala tarki dzalika idza balagha 10 sinin, kalau sudah berumur 10 tahun, berarti sekitar kelas 5 SD. Ya. 5 SD ya. 4-5 SD dah ya. Kelas 4 SD itu udah harus dipukul. Harus pukul, kalau nggak sholat pukul nih. Gitu. Wa yamna'ahu min corona isu. Nah ini nih. Hebat nih kitab nih, udah ribuan tahun yang lalu. Mengerti sekali hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan anak. Wa yamna'ahu, dan kita wajib mencegah anak kita min corona isu, dari pergaulan teman-teman yang jelek. Teman-teman yang jelek, yang punya kebiasaan jelek, itu udah biasa saya ngerti tuh di anak tuh. Ngomong istilah anjrit, itu udah terbiasa, itu nggak ngerti saya. Saya suka lihat, jadi bukan anjrit ya, maaf, dengan kalimat anjing itu udah biasa gitu. Weh, sini lo anjing, kemana aja. Jadi kayak udah biasa itu. Itu udah nggak boleh gitu. Kalau bisa anak kita hindari seperti itu, karena nanti akan bahaya. Nah di sini dikatakan, wa yamna'ahu, wajib kedua orang tuanya itu mencegah anak dari pergaulan teman-temannya yang buruk gitu. Jadi udah biasa. Wa khulata usyar, dan bergaul dengan sesuatu yang jelek, yang tidak baik. Wa min ghalibi alaihi al-ghaflah wal fudul min syagir au kabir, dan juga kita harus menahan anak-anak kita dari kebiasaan dapat melalaikannya. Nah termasuk apa? Main game itu melalaikan, itu benar. Main game, gara-gara main game ada istilahnya tuh nanggung. Jadi game itu dibuat nanggung gitu. Mereka nggak bisa berhenti. Kalau berhenti mulai dari awal. Jadi istilahnya nanggung. Sehingga sepenting apapun panggilan orang tua kalah tuh sama game. Nah, berarti tidak hanya pergaulan, yang termasuk pergaulan yang merusak adalah gadget itu tuh merusak gitu. Nah, udah kalau gini nggak bener, yaudah nih, ini anak mau nggak mau nih, kasih kesempatan aja sampai kelas 6 SD. Lulus SD, nggak ada kata lain dah, masukin pesantren. Aman udah. Pesantren nggak pegang gadget, atau suruh ngapalin Quran, selesai. Sekarang biarin aja, udah biarin dah, biar dia nggak penasaran nanti kalau udah gede gitu. Kan nggak lucu, udah hafal Quran masih main game gitu. Biar puasin dulu dah, biar puasin. Karena nanti ada saatnya dia udah nggak bakalan megang lagi. Gitu. Nah kita harus tahu tuh batasan itu tuh. Jangan sampai kebablasan. Nah, itu harus diperhatikan gitu. Ya, menjadi tanggung jawab. Wa minal muhim hifzus sabi minas sibyan alladzi laisu min auladi ahlil khair wala minal magharis at-thayyibah. Nah, wallahu a'lam. Kita lanjutkan besok, karena sekarang hari Jumat. Ibu-ibu siap untuk
gantian pos jaga. Bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibu di rumah. Wallahu alam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aktarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lanal aurati wa amini ra'auti waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin asuhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli bil mustafa rasuli nahzo bil mustafa rasuli nahzo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syir sahbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.